Ada yang mau kasih kesaksian? Tadi kita nyanyi lagu tentang Jehovah yang mengalami dalam nama Jehovah yang 8 itu, yang saudara benar-benar pernah mengimani Tuhan. Emang sebetulnya bagus kita dapat mengimani nama Tuhan itu seluruhnya dalam kehidupan kita ya, sebagai Jehovah Elohim. Ada yang mau kasih kesaksian? Kalau enggak, Pastor Yu, saya persilahkan. Oke, kita masuk dalam doa ya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau El Shaddai Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau besar Tuhan, Engkau banyak sekali memberkati kami Tuhan. Dan Engkau memelihara kami setiap hari. Terima kasih Bapa. Saatnya Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Biar Engkau berikan ya Tuhan pada kami firman-firman-Mu, biar kami boleh bertumbuh Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Roh-Mu yang kudus nantiasa menyertai dan memimpin dalam firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Iya, selamat pagi. Saya akan share slide ya. Kelihatan semua di sini? Kita mungkin sebagian sudah baca 1 Petrus 1 ayat 13-25, dan saya di sini kita akan baca sama-sama 13 ayat ini. Mungkin bisa bergiliran baca. Oke. Judulnya kekudusan dan kasih persaudaraan ya, perikopnya. Dipersilakan kalau ininya bisa baca bergiliran. Oke, 1 Petrus 1 ayat 13, kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Iya, puji Tuhan. Panjang sekali 13 ayat ya. Waktu saya gali firman ini, wow, luar biasa ya. Ya, jadi kalau kita lihat dalam 1 Petrus ya, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang-orang percaya yang tersebar di Asia Kecil ya. Kalau saya bisa share sedikit, apa sih itu di Asia Kecil di mana gitu ya. Ini kalau saya share itu kira-kira sebentar saya share ya, share.
Nah, ini dia. Asia Kecil ini. Jadi surat ini Paulus kirim ke orang-orang percaya yang tersebar tuh katanya di Pontus, Galatia, di Kapadokia, Asia Bitinia. Ini Asia Kecil di Turki. Turki ya. Kalau kita lihat tuh kalau peta ini kan peta Alkitab, tapi kalau peta yang sekarang tuh seperti begini. Ya, di Turki ya, kalau kita lihat tuh daerah-daerah situ-situ ada di bawah Turki ada Syria, Irak, di atas Turki ada Bulgaria, Romania, dan Turki itu juga di atasnya ada Black Sea sama di bawahnya Mediterranean Sea. Ya, ini kira-kira petanya seperti begini ya. Jadi mereka ini orang-orang yang tinggal di sini ini itu minoritas Kristen katanya, dan juga dia hidupnya karena minoritas seperti kita lah, kita orang Kristen Indonesia, kita kan minoritas ya. Kita juga kalau di sana tuh kadang-kadang mengalami tekanan sosial, kadang-kadang kita diejek, kadang-kadang kita juga ada daerah-daerah tertentu ya yang menderita karena hidup sebagai minoritas. Jadi tujuan surat daripada Petrus ini itu untuk menguatkan orang-orang percaya supaya mereka tuh tetap setia, mereka hidup kudus dan juga berpengharapan pada waktu mereka di tengah penderitaan. Nah, ini juga pesan untuk kita semua. Kalau kita baca 1 Petrus 1 ayat 13-25 pesan ya. Jadi kalau saya lihat lagi sebelum ayat 13, mungkin waktu pertemuan senior fellowship yang sebelumnya ya, itu ada dua perikop. Jadi ayat 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 2 dan ayat 3 sampai 13 sampai 3 sampai 12. Nah, kalau saya review sedikit itu yang perikop yang pertama itu adalah salam ya. Jadi si Petrus ini mengirim surat kepada mereka itu untuk menegaskan identitas mereka. Mereka apa? Mereka itu orang-orang percaya walaupun mereka minoritas, tapi mereka dipilih oleh Allah, mereka dikuduskan oleh Roh, mereka diselamatkan oleh darah Kristus. Nah, jadi mereka tahu siapa mereka di hadapan Tuhan. Kemudian perikop kedua itu judulnya perikopnya pengharapan iman dan kasih. Ya, di sini Petrus itu memuji Tuhan, memuji Allahnya karena kita itu diselamatkan, kita diselamatkan kembali, yaitu keselamatan yang besar. Kita juga mempunyai pengharapan yang hidup, kita juga memiliki warisan yang tidak dapat binasa. Juga di sini walaupun mereka itu di tengah penderitaan, tapi itulah imannya diuji melalui penderitaan. Jadi dia di situ juga di perikop yang atasnya itu juga dikatakan penderitaan di bumi itu sementara katanya. Tapi keselamatan jauh lebih besar dari penderitaan. Nah, jadi sekarang saya mau masuk ke yang kita baca ya, ayat 13 sampai 25. Nah, ini kan perikopnya kekudusan dan kasih persaudaraan. Jadi kalau secara garis besar tadi sudah dikatakan kita sudah diselamatkan. Jadi respon terhadap keselamatan itu adalah hidup kudus. Nah, jadi kalau bagaimana mempraktekkan itu ya? Karena kalau dilihat-lihat itu seperti kayak teologi ya, tapi ini ke dalam praktek bagaimana? Nah, sebenarnya ada 3 respon ya. Kalau saya breakdown ada 3 respon itu ayat 13 sampai 16. Dia bilang dikatakan hidup kudus sebagai anak-anak Allah. Terus ayat 17 sampai 21 adalah hidup dengan takut akan Allah. Kemudian yang ketiga adalah hidup dalam kasih persaudaraan yang ayat 22 sampai 25. Nah, saya akan coba di sini lihat ya, saya akan buka lagi slide saya di sini supaya bisa sama-sama itu ya. Nah, ini ya, jadi kita mulai dari ayat 1 ya. Dikatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Tadi kan sudah dikatakan ya bahwa keselamatan sudah diberikan. Respon terhadap keselamatan adalah hidup kudus. Nah, bagaimana cara hidup kudus? Bagaimana cara hidup kudus? Ini kan yang kita mau tahu kan ya. Kekudusan itu apa? Bagaimana? Nah, yang pertama di sini dikasih tahu. Ada 3 ya. Yang pertama, siapkanlah akal budimu. Siap, ya siap. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya, therefore, apa bahasa? Gird up the loins of your mind, katanya. Kalau bahasa Indonesia diartikanlah, karena itu ikat pinggang dari pikiranmu. Wow, ikat pinggang dari pikiran. Jadi sepertinya kayak sabuk gitu ya, kayak ban di pinggang gitu ya. Dibilang ikat pinggang dari pikiranmu. Apa gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari latar belakang di Middle East ya. Di Middle East itu kalau latar belakangnya itu mereka pakai bajunya kan seperti begini ya. Jubah karena mereka di padang gurun. Nah, jubah ini mereka longgar, maksudnya longgar. Kalau mereka mau mengerjakan sesuatu, mereka mengikat pinggangnya supaya bergerak cepat gitu ya. Nah, saya ada juga
cerita itu ceritanya tuh tentang Elia ya, Elia. Kalau mau dilihat satu Raja Raja 18 gitu. Waktu itu Elia itu berhadapan dengan Raja Ahab. Nah, pada waktu setelah mereka bertanding dengan Nabi Baal itu, mereka kan kalah gitu ya. Jadi ada api turun di Mesbah ceritanya. Jadi si Nabi Elia menang, kemudian orang-orang Nabi Baalnya dibunuh. Kemudian ada apa? Ada karena kekeringan, jadi mereka minta hujan gitu ya. Nah, ada hujan gitu, ada segumpal tangan pembantunya Nabi Elia mengatakan ada nih segumpal awan gitu ya. Nah, kemudian makin besar, akhirnya hujan. Nah, si Raja Ahab itu cepat-cepat pergi gitu ya ke Yesreel. Nah, di dalam satu Raja-Raja 18 ayat 46 dikatakan begini, tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia, ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului alat Ahab sampai ke jalan yang menuju Yesreel. Jadi tuh si Elia itu dia berlari, sebelum berlari apa? Dia mengikat pinggangnya, jubahnya itu supaya dia berlari cepat gitu loh. Nah, ini hampir sama dengan pikiran kita ya. Artinya pikiran kita juga pada waktu kita mau siap melakukan kewajiban, kita perlu mengikat pikiran kita gitu loh. Supaya kita bisa menghadapi pencobaan, kita bisa menghadapi serangan iblis, ujian-ujian kita. Nah, apa yang menyebabkan pertanyaannya waktu saya menggali, apa yang menyebabkan pikiran-pikiran kita ini tidak siap gitu loh. Pada waktu kita ada serangan, ada cobaan, kadang-kadang kita nggak sempat gitu loh, berpikir yang siap gitu ya. Nah, yang menyebabkan itu setelah saya lihat-lihat gitu ya, ternyata banyak sekali hal-hal dunia atau kekhawatiran itu yang menyebabkan pikiran kita nggak siap gitu loh. Kadang-kadang pikiran kita tuh banyak sekali pikiran yang misalnya pikiran yang maksudnya tuh yang khawatir gitu ya, pikiran yang membuat kita tuh nggak siap menahan serangan atau cobaan itu karena kita pikiran juga yang sering sombong mungkin, atau kita menganggap pikiran kita yang menganggap tinggi gitu ya, menganggap orang lain bodoh. Nah, itulah yang menyebabkan pikiran-pikiran kita itu nggak siap untuk menghadapi serangan ya. Nah, seharusnya ya, itu pikiran kita itu di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 2, ini saya juga ada share sedikit ya. Ini Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Bisa baca? Nah, di sini Kolose 3 1 2 dikatakan nih, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, kebanyakan dari kita ini ya khawatir gitu ya, khawatir pikiran-pikiran kita di dunia ini kan banyak kekhawatiran gitu. Sehingga kita nggak memikirkan atau kurang kita berserah kepada Tuhan. Nah, di sini pesan daripada Tuhan untuk kita senantiasa mencari perkara-perkara di atas, mencari apa yang Tuhan firmankan kepada kita, sehingga kita beroleh ketenangan gitu loh. Nah, yang kedua, cara hidup kudus. Tadi yang pertama adalah siapkan akal budi. Kemudian yang di sini yang kedua adalah, nah, ya ini ya, masih ayat ke-13 ya. Yang pertama adalah siapkan akal budi pada waktu kita cara hidup kudus ya, siapkan akal budi. Yang kedua adalah waspada, kita berhati-hati. Sambil contoh ya, misalnya pada waktu kita ke pasar malam ya, kita lihat nih ada orang yang pickpocket, copet gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan? Tentu kita waspada kan, kita pegang tas kita gitu loh. Saya pernah tuh waktu itu ke Eropa, ke Italia atau kemana gitu. Ke Italia kalau nggak salah. Saya lihat ada pertunjukan gitu. Ada orang copet gitu. Wah, saya bilang sama istri saya, hati-hati, waspada. Karena itu mereka gerombolan satu grup, ya kan. Kita waspada, kita berhati-hati. Kemudian juga, misalnya contoh lain. Kalau kita lihat ada lubang, kita lagi drive, apakah kita hantam terus? Enggak kan, kita berhati-hati dan kita berusaha untuk menghindari lubang itu. Sama halnya dengan godaan dari iblis. Kita perlu waspada. Jangan kita hidup sembarangan. Kita perlu waspada. Apalagi yang kita perlu waspada? Godaan zaman sekarang ini adalah pada waktu kita mau doa, pada waktu kita mau baca firman Tuhan, pada waktu kita mau ikut senior fellowship sekarang gitu ya. Banyak sekali godaan-godaan. Entah, enakan lihat sosial media deh, Facebook misalnya, TikTok, atau drama Korea, atau drama China gitu ya, Cina gitu ya. Itu
Wah, kalau udah nonton atau kita habiskan sosial media bisa berjam-jam, ya kan? Coba kita compare, kita baca firman Tuhan. Nggak bakalan bisa sampai berjam-jam. Karena apa? Kita dibikin suatu apa eager gitu ya, nafsu gitu loh untuk nonton gitu ya. Saya juga begitu, pernah saya nonton untuk sosial media atau nonton drama gitu. Wah, satu kelar, pengen lanjutin lagi ke berikutnya. Sesi kedua, 3, 4, 5, sampai 20-an gitu ya. Mungkin kalau sekarang drama Korea, kalau dulu mungkin apa namanya film silat gitu ya. Saya suka juga dulu gitu. Nah, itu ke-trigger gitu. Kita ceroboh atau kita nggak waspada karena itu jebakan-jebakan sehingga kita nggak dekat sama Tuhan. Nah, cara yang ketiga, bagaimana cara hidup kudus? Tadi kata siapkan akal budimu, waspadalah, kemudian letakkan pengharapanmu seluruhnya, ya, menaruh pengharapan seluruhnya. Nah, saya ambil contoh lagi, ini ilustrasi yang gampang, ya. Kita apa kan kalau misalnya kaki lemah, ya, kalau lansia kan kaki lemah supaya nggak jatuh tuh pakai apa? Pakai tongkat kan ya, pakai tongkat atau pakai walker supaya kita nggak jatuh. Ya. Nah, pengharapan kita apa? Kita bergantung sama tongkat, kita bergantung sama walker. Kalau kita nggak pakai tongkat, tentu kita, aduh, kita mau jalan juga susah gitu. Nah, pengharapan kita kepada tongkat tuh kita bergantung. Sama dengan halnya dengan hidup kudus. Kita menaruh pengharapan kita, di sini dikatakan kita menaruh seluruh pengharapan kita sepenuhnya kepada siapa? Kepada kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Ya kan? Di firman Tuhan dikatakan begitu. Karena itu kalau kamu tadi dari firman Tuhannya kan dikatakan sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas karunia dianugerahkan kepadamu. Jadi kita menaruh seluruh pengharapan kita kepada kasih karunia. Nah, sekarang pertanyaan saya. Kapan kita menerima kasih karunia yang pertama? Kita kan terima kasih karunia kan? Kapan kita menerima kasih karunia yang pertama? Ayo. Waktu kita menerima Yesus sebagai juru. Betul, betul sekali. Itu pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah kasih karunia. Kemudian, bukan pertama aja, ada lagi. Dengan kita, setelah kita kenal Tuhan Yesus, apa yang kita lakukan? Kita kan bertumbuh kan ya. Pertama kita sudah mengenal. Tentu kita bertumbuh dengan sekarang kita ikut Zoom, kita Bible study, ya. Kita bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Itu kasih karunia juga. Kasih karunia yang bertambah. Terus apalagi nanti pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu juga kasih karunia juga yang dianugerahkan kepada kita. Ya. Oke, next ya. Saya coba lagi yang lain supaya jangan ini. Nah, 1 Petrus 1:14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Hidup sebagai anak-anak yang taat. Petrus menyebut ini anak-anak. Kalau saya bilang ini suatu privilege, anak-anak. Kenapa? Coba bayangkan ya. Kalau kita berbuat salah atau orang kriminal berbuat salah, mereka kemana? Masuk penjara kan? Sama seperti kita. Kita tuh kalau orang yang berdosa, seharusnya kita masuk ke penjara. Tapi kita tuh dibebaskan. Dosa-dosa kita dibebaskan sehingga kita menjadi orang yang merdeka. Kita seperti orang kriminal, kalau di penjara, di dalam penjara di dunia ya, kita di penjara, dibebaskan, kita masih orang kriminal. Tetapi di sini Tuhan angkat kita sebagai anak-anak Allah. Apakah itu bukan suatu hal yang luar biasa? Kita diadopt. Di sini dikatakan gift of adoption ya. Kita diangkat sebagai anak-anak Allah. Nah, tentu ya. Apa bedanya sih anak Allah sama anak-anak dunia? Tentu ada beda sekali. Beda sekali. Kira-kira yang membedakan anak-anak dunia dengan anak-anak Allah apa? Kalau sebagai anak yang pasti kita mendapat inheritance kan sebagai contoh. Itu satu. Ya, betul. Terus kalau anak dunia kan nggak ada ya. Nah, itu satu. Betul Mel ya, betul. Nah, anak-anak dunia umumnya mungkin ada yang baik juga. Umumnya dia tuh berontak. Dia rebel, mau enak sendiri, egois, mau pesta pora, mabuk, judi, nggak peduli orang, marah, benci orang, ngutuk orang, dendam. Nah, itu anak-anak dunia. Anak-anak Allah, dia berusaha untuk taat, ada ketaatan akan firman Tuhan.
ya kan? Nah, itu bedanya. Dan ketaatan itu adalah bukti bahwa kita tuh sebetulnya anak-anak Allah. Ya, identitas lah. Kalau identitas kalau misalnya mau ke bank, pasti ditanya, ID kamu apa? ID-nya mana gitu. Kita pasti keluarin driving license atau health card atau paspor. Tapi ID daripada anak-anak Tuhan adalah ketaatan. Ketaatan. Nah, kemudian saya lanjutkan di sini ya. Anak-anak yang dimaksud di sini, Basili, mungkin anak-anak yang anak-anak itu kan hatinya murni ya. Betul, betul. Anak-anak yang murni ya. Terus kemudian yang kedua ya, yang kedua adalah jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ya, sebelum kita bertobat ya, kenal Tuhan ya, kita juga dulunya juga anak dunia, kita banyak sekali hidup jauh dari Tuhan, kita juga dulu mungkin sering benci orang, sering marah, sering kutuk, sering dendam gitu. Setelah kita bertobat, kita dengar firman Tuhan, kita tahu oh ini salah ya, karena nggak sesuai dengan firman Tuhan. Dulu kita bodoh, tapi sekarang kita tahu bahwa ini menuruti hawa nafsu dunia itu adalah karakter-karakter iblis, bukan karakter Tuhan. Nah, makanya Petrus ingatkan gitu loh, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, jangan turut hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ya. Sekarang ayat 15 sampai 16 ya, kita lanjutkan lagi. Tapi hendaklah kamu jadi kudus dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Hendaklah kamu jadi kudus. Nah, kenapa kita dipanggil menjadi kudus? Nah, kata kudus, kata kudus. Kalau saya lihat dari komentari, lihat dari concordance, itu artinya berbeda, tidak sama dengan yang lain. Ya, ambil contoh ya, ambil contoh. Contoh lagi nih, hari Sabat kan adalah hari kudus kan ya. Nah, di dalam Kejadian 2 ayat 3 dikatakan begini. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah, hari Sabat itu dikuduskan. Kenapa hari ketujuh dikuduskan? Ya karena dia berbeda dengan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Jadi hari Sabat itu berbeda dengan hari lain. Nah, itulah kekudusan. Kudus itu artinya berbeda, tidak sama dengan yang lain. Jadi hari Sabat tidak sama dengan hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu yang pertama, contohnya. Arti kudus artinya berbeda, tidak sama dengan yang lain. Yang kedua adalah bangsa Israel disebut bangsa yang kudus. Dalam Imamat 20 ayat 26, bunyinya begini, kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Nah, Tuhan katakan, aku telah memisahkan kamu. Jadi, bangsa Israel itu dipisahkan dari bangsa-bangsa yang lain, sehingga dikatakan bangsa Israel itu disebut bangsa kudus. Sama halnya dengan kita juga dipanggil sebagai kudus. Makanya di dalam dalam firman Tuhan dikatakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita dipanggil untuk berbeda karena Tuhan kita juga berbeda. Nah, di dalam firman Tuhan di sini dikatakan Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita berbeda. Kudus artinya kita berbeda dengan dunia. Bukan berarti kita berbeda jadi kita jadi orang suci di gunung, kita bertapa, bukan itu. Atau misalnya kita hidup yang berbeda, esentrik gitu ya. Enggak gitu. Nah, beda contohnya apa? Kalau misalnya kalau di dunia menghalalkan segala cara, tentu kita enggak begitu. Kita harus jujur, ya. Kalau dunia tidak peduli orang lain, kita enggak begitu. Sebagai anak Tuhan, kita mengasihi. Kita berbeda. Kalau misalnya anak-anak dunia mementingkan hal-hal material, kita enggak begitu. Kita lebih mau cari firman Tuhan, ya. Jadi kekudusan itu juga boleh dikatakan, boleh juga berarti gitu ya, tidak bercampur dengan kejahatan. Sekarang kalau kita lihat, misalnya di sini kan banyak ibu-ibu, kalau masak, apakah minyak sama air bisa dicampur? Nggak bisa. Pasti minyak sama air kalau kita campur gitu ya, ada terpisah. Minyak di atas, air di bawah. Ya, sama dengan kekudusan, nggak bisa bercampur dengan dosa, nggak bisa. Nah, sekarang bagaimana kita bisa hidup kudus? Kita dipanggil kudus itu sebetulnya untuk tujuan Tuhan ya. Itu berasal dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Kita nggak bisa. Tapi itu
kita dipakai, kita dipanggil untuk hidup kudus, karena itu karakter Tuhan yang sempurna, yang nggak bercela. Jadi kalau kita lihat karakter Tuhan itu adalah kasih ya, kasih yang murni, dia juga keadilan yang ada keadilan, ada kesetiaan. Nah, itulah sifat-sifat kekudusan yang kita bisa belajar ya. Jadi kekudusan itu sebetulnya bukan suatu beban ya. Aduh, ini gimana ya supaya hidup kudus ya? Enggak. Tapi identitas. Seperti yang tadi saya bilang, identitas seperti kayak driving license, health card. Itulah anak-anak Tuhan. Kita perlu hidup kudus. Nah, kita dipanggil, kita dipilih, kita dipisahkan oleh Tuhan. Nah, kemudian lanjut ya, lanjut. Karena nanti gak kelar-kelar. Nah, respon terhadap keselamatan. Tadi yang pertama, hidup kudus sebagai anak-anak Allah. Ayat 13-16 tadi kita sudah lihat. Sekarang respon terhadap keselamatan adalah hidup takut akan Allah. Nah, saya ambil dari 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Bapa, ya saya ambil highlight yang pertama, Bapa itu Dia yang tanpa memandang muka. Dalam Roma 2 ayat 11 juga dikatakan, sebab Allah tidak pandang bulu. Roma 2 ayat 11 ya. Nah, kalau kita lihat bahwa di dalam firman Tuhan ada orang Yahudi, ada orang Yunani. Orang Yunani kan non-Yahudi ya. Nah, mereka, Tuhan selamatkan mereka. Bukan hanya orang Yahudi, enggak. Tapi semua orang diselamatkan. Itulah Tuhan yang tidak pandang bulu. Dia tidak membedakan orang Yahudi, orang Yunani, enggak. Semua diselamatkan tanpa pandang bulu. Kita lihat kasih agape, bahwa Tuhan tuh mau kita semua diselamatkan. Ya, mau semua diselamatkan. Nah, itu jadi Tuhan tidak pandang muka. Kita lihat bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang adil, Bapa yang mengasihi. Nah, dalam 1 Petrus 1 ayat 17 ini, kalau kita lihat bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang, juga Allah di sini dikatakan menghakimi setiap orang menurut perbuatan masing-masing ya. Jadi pesan daripada ini, tunggu bentar. Jadi yang slide berikutnya ya, slide berikutnya sebentar di sini. Nah, di sini, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Nah, ini bukan berarti kita takut enggak. Kan dalam firman Tuhan dikatakan kita nggak boleh takut. Tapi di sini hiduplah takut akan Tuhan, artinya takut itu adalah rasa takut rasa takut yang bersifat hormat kepada Tuhan, rasa takut yang kudus, rasa takut antara seorang anak terhadap bapaknya, rasa takut yang aduh nanti kita menyedihkan hati Tuhan. Nah, seperti itulah rasa takut. Bukan takut takut takutnya bukan gitu ya, tapi takut bersifat hormat kepada Tuhan. Kita nggak boleh hidup sembarangan. Kemudian next. Di sini ayat 18-19 ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, kalau kita lihat kata ditebus ya, saya ambil highlight satu kata aja, ditebus ya. Ini kan ditebus dalam konteksnya tuh perbudakan ya, ditebus. Perbudakan apa? Dan apa aplikasi kepada kita? Adalah perbudakan dari kehidupan dosa. Kita nggak bisa dosa kita tuh kita buang atau kita eliminate dengan kemampuan sendiri. Ya, kehidupannya itu hanya dengan darah yang mahal. Nah, kita tahu bahwa kehidupan dosa itu adalah kehidupan yang kosong, tidak berguna, sia-sia gitu ya. Sekarang kalau kita lihat hidup di dunia ini, ya, apakah sekarang kita mungkin sudah banyak sekali pengalaman dan melihat orang-orang yang hidup kaya, hidup yang terkenal, bintang film, atau hidup yang punya power, jabatan. Bagaimana mereka? Apakah mereka menikmati? Apa yang kita bisa lihat bahwa kehidupan mereka, hidup itu sia-sia. Mau dibawa kemana semuanya? Apakah kita puas udah menjadi presiden, udah menjadi raja? Apakah kita bisa bawa itu semua kepada kekekalan gitu? Setelah kita meninggal, apakah kita bisa bawa jabatan kita, kekayaan kita, popularitas kita, apa kita bisa bawa setelah kita meninggal? Enggak. Justru itulah sia-sia. Tapi justru di sini bahwa kita mendapat suatu privilege sebagai anak-anak Tuhan, kita ditebus dengan darah yang mahal, lebih mahal. Darah Kristus itu lebih mahal daripada segala materi. Ya. Kemudian, next, supaya saya nggak terlalu lama. Di sini,
Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Jadi di sini penebusan itu bukan suatu rencana darurat, tapi sejak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak mau manusia itu binasa, sehingga dia mengirim anak yang tunggal supaya kita bisa selamat. Jadi disinilah kasih Tuhan terhadap kita, dan kita perlu untuk punya iman dan pengharapan. Kita percaya, kita berakar pada Tuhan, karena itulah kita iman kita perlu kokoh dan tidak goyah. Ya. Kemudian di sini, nah di sini yang ketiga, yang terakhir ya, respon terhadap keselamatan. Yang pertama adalah hidup kudus sebagai anak-anak Allah, kemudian hidup takut akan Allah. Yang ketiga, respon terhadap keselamatan adalah hidup dalam kasih persaudaraan. Ini saya tinggal beberapa slide lagi. Nah, ini ya, ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Ini part of pada ini ya, ayat yang respon terhadap keselamatan, hidup dalam kasih persaudaraan ya. Jadi kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Ketaatan itu bukan dengan kekuatan sendiri. Nah, ketaatan kepada kebenarannya. Saya highlight kata ketaatan. Ketaatan bukan kekuatan sendiri, tapi kita perlu Roh Kudus. Perlu Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa taat. Dan yang berikutnya itu yang ini, terus kemudian saya mau, oh enggak, bukan ini ya. Tadi yang mana sebelumnya? Nah, tadi, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Kasih itu adalah ciri khas orang-orang yang percaya. Kenapa kita mengasihi? Karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita terlebih dahulu. Ya, kasih itu bukan suatu bukan suatu emosi, tapi karena kita didorong oleh kasih Tuhan. Tuhan mengasihi kita orang berdosa, maka kita juga harus saling mengasihi. Kemudian selanjutnya ayat 24 ya, yang terakhir. Semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput, rumput menjadi kering dan bunga gugur. Kalau dibaca yang ini ya, segala kemuliaannya, ya, segala kemuliaan. Apa maksud segala kemuliaannya? Segala kemuliaan orang-orang dunia. Mereka menganggap, orang-orang dunia menganggap kemuliaannya yang tadi saya katakan, mungkin kemuliaan mereka adalah harta. Kemuliaan orang dunia mungkin power, kekuasaan, popularitas, itu bakalan seperti rumput. Rumput yang kering dan gugur. Tapi terakhir, Petrus mengatakan, firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Sebagai penutup ini, kesimpulannya ya, kita perlu sadar bahwa kita hidup orang percaya harus siap, harus sadar, harus siaga, dan penuh pengharapan. Kekudusan adalah identitas. Kekudusan identitas baru orang percaya. Ya, identitas tadi seperti yang seperti kayak driving license, itulah kekudusan. Identitas baru orang percaya. Kekudusan bukan beban. Kekudusan bukan beban, tapi identitas. Yang ketiga adalah kekudusan bukan karena ingin terlihat rohani, tapi karena kita ingin mencerminkan Bapa yang mengasihi kita. Yang keempat, Allah adalah Bapa sebagai hakim. Ini bukan menakut-nakuti hakim, enggak, tetapi mengingatkan bahwa hidup kita bernilai dan diawasi dengan kasih. Bapa adalah hakim yang penuh kasih. Yang kelima, terakhir adalah respon terhadap keselamatan adalah kita hidup kudus sebagai anak-anak Allah, hidup takut akan Allah, dan hidup dalam kasih persaudaraan. Amin. Nah, itu aja. Mungkin ada yang mau tanya atau ada yang mau tambahkan, silakan. Bagus, ini perikop panjang tapi banyak sekali ini item-itemnya. Jadi setiap orang mungkin nangkapnya beda-beda. Silakan kalau ada yang mau tanya, yang mau nambahkan. Sudah komplit, bagus Pastor Leo. Iya. Jadi satu-satu udah memang benar detail sekali. Bukan artinya detail itu panjang, tapi detail itu kita juga mesti hidup di dalam. Kalau menurut saya tuh kita sadar bahwa kita sudah menerima Tuhan, kita mesti hidupnya selalu ingat akan Dia supaya dalam perjalanan hidup sehari-hari itu kita bisa berhubungan dengan Dia dan melihat apa yang kita berbuat itu berkenan kepada Tuhan. Itu aja yang kalau saya pelajarannya ini memang benar mesti dipraktekkan setiap hari itu rasanya.
Dan itu sangat penting memang untuk kemajuan roh kerohanian kita, hubungan kita dengan Bapa, itu yang saya rasakan di dalam pelajaran-pelajaran ini, 1 Petrus yang ini. Ya, Ya, thank you lah, sangat bagus. jelas sekali Pastor Liu, thank you. Ya memang kita nggak mudah memang hidup memang kita try of course hidup dalam kekudusan ya. Jadi tapi ya itu kadang-kadang kita selama masih di dunia ini yaitu jatuh bangunnya itu ada. But as long as we sadar gitu ya, kalau kita berbuat kesalahan atau apa ya, we inilah sorry aja gitu. Itu tantangan memang banyak. Jadi untuk memang benar-benar kadang-kadang hidup kudus sekali gitu itu susah, you know. And well, of course we try our best with the help of the Holy Ghost, Holy Spirit. Tapi I think juga kita udah masih di dalam hati kita way of life itu yang udah biasa. Ya. Mungkin itu menghindarkan dari segala ketakutan. Ini boleh apa enggak? Ini bagaimana? Oh, kita masih hati-hati. Itu mesti ngomongan gituan tuh udah hilang kalau menurut saya. Jadi way of life kita tuh apa yang firman itu dikatakan itu ya itu. Yang penting kita harus memancarkan sinar terang lah. That's the main thing. Benar, kalau kita kan ada bilang kalau memberi itu lebih bagus daripada kita menerima. Kalau memberi itu ada perasaan yang lain gitu. Nah, kalau kita memancarkan, udah hidup kita tuh lihat memancarkan orang untuk menjadi baik, contoh, itu udah otomatis akhirnya tuh bisa kebiasaan hidup kita begitu. I think itu yang ayat ini apa yang mereka mau kita tuh hidup yang orang percaya itu seperti itu. Tidak gampang, hidup kudus tuh nggak gampang. Nggak gampang. Tapi kita pakai perlu Roh Kudus ya, perlu Roh Kudus, kita tanya sama Tuhan, kita berdoa, Tuhan akan ingatkan kok, oh kamu buat salah nih gitu. Nah, tergantung kita sensitif apa enggak, kita mau bertobat apa enggak, kita mau ditumbuhkan apa enggak. Kalau kita menjadi 6, tahu kan 6 ya? Kalau kita sudah 6 itu kan kayaknya bebel ya. Dikasih tahu nggak mau ini, kasih tahu nggak mau juga. 6 jadinya, udah nggak mau dikasih tahu lagi gitu. Tapi kalau kita sebagai anak-anak yang taat itu berbeda. Anak-anak yang taat tuh mau dengar Tuhan. Tuhan, ya kalau kita jatuh ya kita bilang sama Tuhan, Tuhan kayak gagal, ampuni, dan biar kita juga diingatkan kembali. Itu kita dengan kita berdoa menyadari aja, menyadari kesalahan kita, itu adalah suatu hubungan baik dengan Tuhan gitu maksudnya. Karena Roh Kudus yang ingatkan kita sensitif, kita nggak kita mau berdoa, itu adalah suatu intimasi kalau menurut saya sih ya, intimasi. Walaupun memang jatuh bangun, tetapi Roh Kudus masih mau untuk ingatkan kita gitu. Asal kita jangan bebal, kita diingatkan. Oke, Tuhan, kalau saya nih ya Tuhan misalnya, saya berbuat yang tidak berkenan gitu ya, ingatkan lagi gitu. Jangan sampai kitanya tuh jadi 6 gitu. Tapi juga kita perlu berubah gitu. Kita perlu berusaha itu. Ya. Semuanya udah baik, Pak Sulyo. Bagus sekali, tegas sekali, jelas. Saya cuma ingin menambahkan satu contoh yang terjadi. Mungkin di gereja kita pun terjadi berapa tahun yang lalu. Sekarang udah nggak ada lagi. Yaitu pekerjaan atau kehidupan yang sia-sia. Yang kita lakukan, yang terjadi karena nenek moyang kita mengajarkan kita, dan itu kita lakukan. Yang seperti ayat ini, yang ayat 20, ayat 18 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu. Ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dari perak atau emas, melainkan dari darah yang mahal. Nah, kehidupan yang sia-sia itu kita alami juga waktu berapa tahun pun di gereja kita di ICC masih terjadi, di mana beberapa orang dari kita merayakan Santa Claus, ingat nggak? Mereka pakai topi merah. Jadi itu semuanya, kalau kita pikirkan, itu semuanya hidup dalam kebohongan yang kita terima dari orang tua kita, warisan, dan kita pakai duit Tuhan untuk beli barang-barang yang nggak perlu, yang sebetulnya nggak benar di hadapan Tuhan, dan kita lakukan itu semuanya. Puji Tuhan, semua udah bebas dari situ sekarang. Tapi itu salah satu contoh di mana kita percaya orang tua, nenek moyang kita punya cerita, sehingga saya pun kalau dulu dibohongin, kalau kamu baik setahun ini, center class pasti kasih barang hadiah, dapat kadoce katanya. Itu semuanya salah satu contoh lah. Itu pekerjaan yang sia-sia yang kita sudah bebas sekarang, tapi masih terjadi berapa tahun lalu. Kalau saya perhatikan di gereja kita pun
Dan puji Tuhan semuanya sudah bebas di situ. Itu cuma satu contoh, salah satu dari kehidupan yang sia-sia. Tapi kalau contohnya itu diadakan di rumah, Christmas tree ada Santa Claus kan nggak boleh kan menurut saya sih kayaknya sih gimana itu boleh sih kan. Kita mesti didik anak juga sih. Tanya Sun-Yong kompromi itu, Steve. Kalau ada yang kompromi, aduh. Ya kalau di gereja saya bisa ngerti memang. Cinga nggak kedengeran, Cinga di mute. Dia Cinga mau ngomong tadi nggak kedengeran. Iya. Iya, makanya waktu itu saya juga yang sama Medi ngomong tentang Christmas. Saya sih nggak terlalu ribut, tapi saya tahu di beberapa gereja beberapa orang juga sama Christmas tree pun mereka juga tidak. Ya, tadi kan Sun-Yong bilang tentang Christmas tree, Santa Claus. Jadi, tapi to me ya terserah lah, orang ada ketuanya, mereka memutuskan ya saya ikutin aja. Tapi saya nggak terlalu sampai anti sekali ya, enggak. Tapi ya juga saya suka berasa kayak rada sia-sia, tapi ya ini saya, tapi cuma tambahan aja. Medi kayaknya lagi bingung mau jawab apa ini. No, saya ada jawabannya. Ya, oke. Soalnya kalau ini kan Christmas kan is celebrating Jesus' birth, right? So, dunia kan mesti tahu kalau ini. Nah, oke, kalau memang like say we celebrate with the Christmas tree ya, like itu untuk memeriahkan, right? Suasana gitu loh. So, kalau gereja-gereja misalnya gereja-gereja nggak ini Christmas tree, dunia melihat loh, ini are they celebrating Christmas or not? These churches. I don't know, saya mandangnya ke situ gitu loh. Jadi can you just see picture if all the churches has no Christmas tree in the world? Iya betul. What do you think? Iya betul, itu sama kalau kita diundang gereja tapi nggak dikasih makanan. Iya, dunia akan melihat ini kan celebrating Jesus birth, okay, like untuk celebration lah. Ya memang it's a pagan thing, Christmas tree, right? Tapi itu it's just a celebration gitu loh. Kita nggak mengidolakan Christmas tree or Santa Claus or whatever, like Santa Claus sih, ya it's okay lah. Kita memang nggak pakai gituan. Tapi Christmas tree-nya ini and a decoration for the Christmas, I think it's celebration for Jesus' birth. Itu saya ngelihatnya di situ. Bukannya jadi untuk menarik orang luar ya bisa datang. Iya, it depends how your motivation is gitu loh. Jadi untuk celebration-nya gitu. Tadi saya nggak menentang pohon Christmas tree, yang saya pun nggak sebut Christmas tree sebetulnya. Yang saya tentang adalah Santa Claus. Santa Clausnya itu tuh dahulu disamakan dengan Allah Bapa sebetulnya. Ini Allah Bapa kita yang kita lihat, yaitu Santa Claus. Sinterklaas kapuntje. Sinterklaas lain loh. Sinterklaas itu Belanda, memang ada Santo dari Spain datang ke Belanda, itu lain sama Santa Claus. Memang hal-hal secara lahiriah, secara mata bisa membuat kita bisa disunity, bisa apa. Tapi biar kita balik lagi, bagaimana kita bisa memenangkan banyak jiwa, mereka bisa datang mendengar firman Tuhan. Nah ini yang kita perlu soroti ya. Kita perlu fokus dan juga balik lagi ke dalam perikop ini, bagaimana kita bisa hidup untuk merespon terhadap keselamatan, yaitu dengan kita hidup kudus dan juga hidup yang mengasihi. Ya, kita jangan kedistrak dengan hal-hal yang tadi ya. Kita balikin lagi ke perikop ini. Ada nggak kira-kira aplikasi atau refleksi dari perikop ini? Respon terhadap keselamatan itu apa? Apakah kita sekarang sudah ada bertumbuh, ada kita mengasihi, apakah kita masih ada dendam, masih ada apa gitu. Nah, kita balik lagi ya, jangan kita ngomongin tentang Christmas. Supaya kita nggak kedistrak. Ini saya mau fokus ke sini karena memang ini cukup dalam ya, firman Tuhan ini, perikop ini. Kita sudah terima keselamatan, tapi kita juga perlu merespon nih. Jangan kita hidup sia-sia, sembrono, kita banyak distraction, kita nggak fokus, kita nggak taat gitu loh. Coba kita refleksi gitu loh, hidup kita ini sekarang ini. Karena hari-hari sudah dekat, banyak sekali, saya lihat banyak sekali distraction. Betul, emang bagaimana kita membawa karakter kita di dalam kekristenan kita, gitulah. Ya, adalah semuanya itu kita nomor satu, firman Tuhan. Amin. Jadi jangan kita tuh kayak gini gitu. Saya ngelihatnya sih gitu. Sebab dulu saya ingat Ken Melman, ya waktu itu lama sekali. Ken Melman pernah kita undang. Lantas dia bilang, zaman sekarang itu
kayaknya dulu kalau Petrus, Paulus lebih banyak kasih persaudaraan, fellowship, makan sama-sama. Zaman sekarang ini, wow, nanti juga di gereja, bukan gereja kita ini, ada apa itu, kayak pasar malam, buat menarik orang. Ya bang, kayaknya dulu firman Tuhan sudah cukup. Sekarang kayaknya firman Tuhan itu kurang, sampai orang kayaknya mesti nambahin apa, supaya orang lebih menarik. Ini cuma saya ingat sekali kan Melvin ngomong gitu, saya mikir iya ya, dan saya pernah pergi ke gereja, benar lagi ya, perayaan apa, ada, jangankan ini, kayak ada pasar malam, ada mainan buat anak, ada apa, orang-orang bilang, biar orang tertarik dengan ini. Saya suka mikir, wow, jadi ini cuma saya aja, tapi saya sih belum sampai juga anti sekali. Emang dulu kalau di ICC, bukan di ICC, di Christian Center ya, tempat kita pertama, gereja, itu pastornya anti sekali, nggak boleh ada pohon Natal. Ini saya cuma ngomong aja ya, bukannya saya lagi apa itu. Jadi ini tergantung, saya bilang juga orang itu emang dibilang gimana ya, tapi biarlah kita itu semua bisa benar-benar mengerti firman Tuhan dan tahu bahwa firman Tuhan dan tadi yang dikatakan kalau kita dengan kita hidup kudus, dengan kasih kita, itu yang mencerminkan nomor satu, jangan kerlap-kerlipnya yang di ini. Saya just want to say that. But... Oke, saya kalau nggak ada lagi, saya mau tadi bersaksi sebetulnya. Tadi ingat ngomong about Jehovah, macam-macam, ada yang kasih kesaksian, mau kasih kesaksian nggak? I just wanna tentang Jehovah Rafa ya, Allah penyembuhkan ya. Saya ini ke dentist, right? Terus untuk actually for cleaning gitu. But anyway, the dentist clean my teeth. Actually, I expected the hygienist gitu. Soalnya karena hygienist biasanya katanya sih lebih clean dari dentist. But anyway, so dentistnya ini, and then she found like a couple cavities gitu. So anyway, terus saya itu on the week before, and then the following week saya ada appointment for this cavity gitu. Lah waktu dia bersihin saya the week before tuh she was okay, and then waktu saya datang untuk my appointment the following week, dia tuh pakai mask gitu ya, terus batuk-batuk gitu. Terus dia bilang, it's Mrs. Lowell, it's okay if you have to cancel the appointment because I'm sick, I'm coughing, right? Jadi waduh, saya ini kalau sudah ada orang sakit anti gitu loh, mau deket-deket juga nggak enak. Lah ini kalau di dentist chair kan saya mesti mangap terus. Nampani penyakit. Ini kan terima bakteri, dentistnya di atas saya, mulutnya udah gitu, udah ya. Terus I said, well, it's okay. Well, kapan lagi, kasihan juga dentistnya kalau nge-cancel my appointment kan, itu kan it's your time gitu loh. Ya udahlah, I said, Lord, just cover me with your blood, with the blood of Jesus Christ. Jadi dia pakai mask, and then si assistantnya bilang, she wear a mask like the NK95, so it's okay, don't worry, So okay, so siang dia ngerjain my mulut, and then, waduh, waktu ngerjain dia batuk-batuk. Pas persis lagi ngebor kanan gigi saya kan mesti mangap gitu loh. And then she was coughing gitu, and she was talking also on top of my mouth, So, and then, oh Lord, well, that's it. Like, if I have to get it, then it's fine. But you are, my healer, gitu. So, sudah, saya pulang, saya tengking itu semua virus, Soalnya di tangan, even though she wears gloves, but you never know, right? Like, bakteri ada gitu loh. 5% masih ada. 5%-nya masih ada. Iya, jadi saya pulang, saya tolak itu semua virus, whatever, whatever she has already coughed on me, Lord, you are the healer. I'm clean, no virus in me. That's it, Please God, I'm okay. Kayaknya kamu tambah sehat kelihatannya malah. Aduh, udahlah, itu it's a bad experience. Can you imagine you just open your mouth wide and well, anyway, that's seumur ini. Kita seumur loh. Kita seumur, ingat. Kamu Medi, saya seumur kita.
Sama siapa lagi di sini yang seumur? Enga lebih tua dari saya ya. Tapi cuma Kalian setahun pada ya. muda-muda wajahnya. Semua tampangnya muda-muda di sini. Dalam Tuhan muda-muda semua lah. Kamu juga katanya. Tapi soal Medi itu memang persoalan bagaimana iman kita kepada Tuhan. Jadi kalau saya lihat tuh yang dia udah tawarin apa mau di cancel aja, tapi kan kamu maunya terus. Nah itu kalau kamu maunya terus, apakah hati kamu sesuai dengan iman yang telah diberikan sama Tuhan? Jadi, kalau saya sih juga berasanya ada gitu-gituan. Sebabnya tuh saya emang dengar ada pastor kesaksian itu dia mission di Afrika, apa ada orang lepra, totonya dia suruh lead pergi ke orang kusta gitu. Tapi dia nggak berani tapi dia bawa salah satu orang yang juga ada di tim itu. Nah akhirnya dia tahu tempatnya di mana, dia datang, dia sampai situ pastornya sendiri ketakutan. Ini yang saya nonton itu pastornya ketakutan, dia saksian. Tapi dia jadi kalau duduk gitu, dia pikirannya pulang saya bakal cuci celana saya nih, saya duduk di mana, pikiran distraction-nya banyak gitu kan. Jadi itu pastor juga nggak siap lah gitu imannya. Tapi itu ini yang satu timnya dia tuh perempuan, malah dia tuh ngerangkul. Dia doain habis itu dirangkul setiap orangnya. Pastornya tambah ngeliatnya tambah melongo gitu. Jadi dia sendiri juga di situ dia juga belajar gitu. Tapi ya tetap dia tuh masih ya itu masing-masing gimana dia belum siap gitu. Sebesar iman kita ya. Sebesar iman ya. Itu sampai ya itu ngerangkul kan udah sesuatu yang heran. Tapi itu perempuan nggak ada apa-apa kejadiannya, dia nggak ada apa-apa. Jadi gimana kalau itu saya juga ngeliat dua sudut. Satu dia ngerangkul, yang di pastor juga nggak berbuat apa-apa karena belum siap. Jadi pelajaran saya ngelihatnya tuh kita itu memang mesti siap di dalam hidup ini. Kalau ada kayak kamu gitu tuh, apakah iman kita itu udah disiapkan langsung apa nggak langsung nih maksudnya? Kalau nggak itu gimana? Ya, kalau belum siap juga kita nggak boleh. Kalau saya ngelihatnya sih gitu. Ya itu aja lah. Jadi kita mesti pelajaran Petrus ini emang kita itu udah mesti dirubah attitude kita kepada Tuhan itu. Jadi bagus memang itu karakter kita tuh percayanya yang kita ngomongin kepada dia gimana gitu. Jangan dibuat-buat gua nih udah kuat lah gua gitu. Jangan juga itu belajar itu kita semua. Ya, makanya saya senang dengan lagu ini. Emang kan dalam doa Bapa kami juga kan hallowed be thy name. Apa itu, dan saya lihat mana misalnya saya waktu saya dengar lagu ini, buat saya itu Jehovah Roy, you are my shepherd, sebab saya kepingin saya dituntun sama Tuhan nomor satu untuk kehidupan saya. Tapi masing-masing kita tuh punya different ini ya, kebutuhan, different semua ya. Jadi, tapi saya melihat emang kalau kita sudah yang di kelas atas ibaratnya, sebetulnya ini semua kita bisa imani semua yang tadi lagu itu. Jadi makanya jadi kita emang nyanyi, tapi kita juga bisa meresapi, mengimani, dan biarlah semua nama Tuhan itu kita pernah alami. Amin. Emang baca Petrus itu kalau buat saya itu buat emosi saya juga. Saya emosinya selalu maunya semangat, maunya tegas, semuanya cepat, ini nggak usah, ini iya, ini boleh, ini enggak. Jadi akhirnya tuh saya juga baca gitu, memang kita mesti siap di dalam kehendaknya Tuhan. Ini apakah boleh, ini bisa apa enggak. Itu memang tergantung dari kita punya personality. Kalau ada personality orangnya kan yang ceak lah gitu, yang gampang-gampangan, itu nggak sampai mungkin mikir ke situ. Kalau saya tuh mikir banyak soal ginian. Aduh, saya mesti hati-hati nih, nggak bisa begini. Bagaimana kalau orang lihat saya, wah pasti Steve nih orangnya nih terlalu mau gembleng kayak diktator gitu. Saya itu memang hidupnya majunya karena itu. Mirip Melanie. Jadi saya sendiri juga belajar ini untuk mencegah makanya saya cocok sama Melanie. Gitu. Jadi itu pelajaran masing-masing kan mesti tahu tempatnya kan. Gimana? Ya. Ya udah, kalau nggak ada apa-apa lagi, very good. Terima kasih banyak Pastor Liu. Jadi the next one will be Linda and John. Saya harap mereka sudah pulang. And praise worship. Hari ini mereka pulang. Ya, emang waktu itu dia bilang, langsung nih, tapi ya. And praise worship Alex dan Ingrid. Ya, 1 Petrus 2, 1-10. Hari kita ini boleh kasih, saya nggak lihat Susi, tapi ya Enga udah ngomong sama Susi itu. Iya, masih cekot-cekot, tapi kemajuan saben kali dia juga mes kita.
Kita boleh nggak sih nyanyi sekali lagi Hallowed Be Thy Name? Dan saudara tolong ya benar-benar diimani, diresapi. Tolong Sance. Oke. Habis itu ya tutup dalam doa ya. Oke. Hallowed be thy name, Jehovah God, you reign, and you will never change, O Lord, forever you're the same. Sing it again. Hallowed be thy name, Jehovah God, you reign, and you will never change, O Lord, forever you're the same. He's Jehovah Jireh, the Lord our provider. Jehovah Jireh, you supply my every need. Perfect help you give to me. Hallowed be thy name, Jehovah God, you reign. Just let your spirit rise into the presence of the Lord, and you will never change. Oh, forever you're the same. Jehovah Shalom. Do you need peace tonight? Be the one that gives me peace. Jehovah Roi, my faithful shepherd leading me. Hallowed be thy name, Jehovah God, you reign. You reign over all, Lord, and you will never change. Oh, forever you're the same. Do you need to be cleaned by his blood? Then sing it. Jehovah Kadesh, you're the one who makes me clean. Hallelujah. Jehovah Sidkenu, imparting righteousness to me. Hallowed be thy name, Jehovah God, you reign, and you will never change. Oh Lord, forever you're the same. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Oh, thank you, Lord. Jehovah Shammah, you are always there for me. Hallowed be thy name,
terima kasih lagi Pastor Liu, and terima kasih Sorry, semua saudara-saudara. Kita doa Sampai, dulu yuk. Kita doa dulu. Belum doa tutup. oke. Kita doa ya. Ya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar. Biarlah kami boleh hidup Tuhan untuk selalu siap, untuk selalu sadar, untuk selalu berharap penuh kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, mengingat kami untuk selalu hidup kudus. Hidup kudus ini bukan suatu beban, tapi suatu identitas ya Tuhan. Bukan juga untuk kami memperlihatkan bahwa secara spiritual kami kudus, tapi kami biarlah hidup kudus untuk mencerminkan Engkau yang sudah mengasihi kami Tuhan. Bapa, Engkau sangat baik Tuhan. Biarlah kami juga boleh dipakai untuk menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh mengucap syukur akan keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan biarlah kami boleh meresponi hidup kami ini ya Tuhan, untuk selalu takut akan Engkau, untuk selalu hidup kudus sebagai anak-anak Allah. Dan kami juga boleh hidup dengan mengasihi sesama kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus selalu mengingatkan kami terus-menerus. Terima kasih juga untuk anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu, yang sudah ikut dalam Senior Fellowship Bible ini Tuhan. Biarlah Engkau tumbuhkan kami semua ya Tuhan, untuk senantiasa setia, untuk senantiasa membaca firman-Mu dan juga untuk senantiasa berintimasi, berdoa kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Tuhan semuanya ini, hidup kami ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bye-bye. Thank you. Terima kasih. Thank you everyone. Jangan dulu. Bye.